Halo, selamat sore, pagi, siang, dan malam. Ini sekedar berbagi ilmu aja. Ini soal YouTube ya. Sebenarnya setelah saya melakukan beberapa survei, saya beberapa eksperimen yang saya lakukan, saya membagi dari dua kriteria. Yang pertama, bekerja, mencari uang dari YouTube, dan mendapatkan uang dari YouTube. Intinya gini, paling mudah kita bekerja di YouTube atau mencari uang di YouTube. Dua kriteria itu. Kenapa saya bagi dari dua kriteria itu? Karena yang survei yang saya lakukan dan banyak yang saya lihat di konten-konten yang ada, maksudnya yang berseliweran di YouTube itu, dan survei dari teman-teman yang sukses, ya saya anggap sukses lah. Mereka telah banyak menghasilkan dari YouTube sampai puluhan dan ratusan juta. Itu rata-rata mereka ada dua tipe itu, gitu loh. Sebentar, dua tipe itu. Jadi saya nggak bisa saya ulas semua di sini. Mungkin cuma kita gantian. Untuk sesi pertama kita mengulas soal tipe bekerja di YouTube. Maksud dari kata maksud dari kata bekerja adalah kita bekerja setiap bulan, kita menghasilkan uang dari YouTube. Gimana caranya? Kalau itu sih standarisasi aja ya. Standarisasi maksudnya apa yang setiap kali kita bikin channel, bikin konten, dan kita membuat YouTube menjadi kreator baru, pasti ada pemberitahuan dari YouTube. Pemberitahuan maksudnya ya itu tadi, pemberitahuan soal tata cara aman dalam tanda kutip ya, aman yang ada di YouTube. Salah satunya ya copyright, ya kan, klaim hak cipta. Jadi kita benar-benar membuat konten, kita bikin channel baru, kita menjalankan program dari YouTube, apa yang ada ya seperti itu aja. Tapi ada sisi minusnya. Minusnya adalah kita nggak akan mudah untuk mendapatkan subscribe kalau konten kita tidak menarik, yang pasti. Jadi ya kesulitannya di situ yang pasti. Kita nggak bisa menjalankan konten itu kalau tidak ada kira-kira orang-orang yang tertarik. Gimana kita agar kita bisa tertarik? Contoh, ini kelemahan saya satu-satunya untuk berbicara, berkomunikasi dengan sesama viewer ya, atau subscriber. Itu saya agak kesulitan seperti ini ya. Memang karakter saya seperti ini, gitu loh. Saya kurang bisa untuk berinteraksi, mungkin loh ya, di depan kamera. Dan salah satu contoh yang saya pelajari pertama adalah bila kita membuat konten, terutama untuk diri kita sendiri, yang aman dari copyright, yang aman dari klaim-klaim yang lain, adalah yang pertama, ketika kita membuat konten, kita ngevlog, pandangan kita harus pada kamera.
Karena apa? Secara tidak langsung nanti ketika penonton kita melihat, mereka akan eh, merasa minimal psikis mereka, jiwaan mereka akan merasa mereka berinteraksi dengan kita langsung gitu loh. Jadi jangan kayak gini ya, gimana, halo, eh, halo guys ya, atau kita memandang layar, halo guys, kayak gini. Ini secara tidak langsung kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan penonton, kecuali kalau kita begini, halo guys, gimana kabarnya, baik-baik saja. Nah, contoh seperti itu. Minimal kita sudah ada ikatan sedikit, walaupun sedikit itu ada ikatan dengan penonton kita. Itu cara yang pertama kan. Dan jangan lupa kita juga harus survei di lapangan, kira-kira yang banyak penonton, yang banyak melihat, yang banyak merasakan waktu menjadi YouTube, maupun menjadi apa, para YouTuber sukses itu apa, kayak gitu. Soalnya rata-rata minat minat bisa kita lihat dari trending atau apa yang ada di YouTube, eh, yang paling mereka minati apa, ya itu harus kita contoh gitu loh. Itu salah satunya. eh, dan untuk yang lain, nomor telepon, alamat rumah, harus alamat asli, jangan sampai alamat palsu kayak Ayu Ting Ting ya. Karena apa, nanti ketika kita untuk pengajuan monetize ke YouTube itu tidak bermasalah, tidak mengulang lagi itu. Tapi ya itu kelemahannya dari konten-konten, kalau konten kita kurang menarik, otomatis subscribe kita pun akan kurang, penonton kita akan kurang untuk melihat video kita. Itu kekurangannya. Terus yang lainnya lagi, untuk meningkatkan, mungkin untuk lebih sedikit loh ya, saya nggak bilang banyak, sedikit membantu meningkatkan subscribe, harus kita masukkan konten kita, harus kita masukkan di Facebook, Instagram, IG, Twitter, sosmed kita yang lain lah, untuk meningkatkan jumlah subscribe di YouTube kita. Itu sedikit membantu karena secara tidak langsung kita punya pertemanan di Facebook, di IG. Minimal mereka melihat, mungkin minimal mereka penasaran. Ketika video kita telah selesai, kita buat, yang lebih penting lagi jangan lupa thumbnail, tampilan awal. Itu pun bisa menarik orang untuk melihat. Jadi pancingan, istilahnya kalau kita memancing, ya kan, memancing ikan, itu umpannya. Gimana umpan itu bisa menarik ikan, kan gitu. Nah, thumbnail itu kita bikin semenarik mungkin dengan judul-judul yang ya mungkin untuk para otak-otak traveling, yang suka otak-otak traveling, kita judul yang sedikit walaupun isinya nggak ada, tapi minimal kata-kata kita ada di sana sesuai dengan judul, kayak Deddy Kobuser. Contoh, salah satu contoh podcast yang sukses, podcast besar YouTuber Indonesia, itu dia ditamal rata-rata tidak sesuai dengan videonya, tapi dia tidak salah karena kata-katanya itu ada di YouTube-nya, kayak gitu. Itu salah satu contoh. Jadi thumbnail juga penting. Kurang lebihnya standarisasinya seperti itu. Dan untuk sesi kedua nanti saya akan mengulas tentang mencari uang dari YouTube yang pasti berisiko. Oke, itu yang telah saya jalani di channel-channel saya yang lain. Dan saya nggak bohong, saya survei pun banyak sekali, saya bikin konten banyak sekali, sampai saya tulis. Ini contohnya, ini semua channel saya, dan lumayan rata-rata subscribe-nya masihan, padahal baru main kurang lebih 1-2 minggu. Ingat ya, ini untuk mencari uang di YouTube.
walaupun saya sendiri belum sukses, tapi saya sedikit memberikan tip yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Subscribe ku tercinta biar bisa lebih maju lagi. Dan konten-konten yang untuk saat ini saya lihat cepat untuk peningkatannya, untuk jumlah jam tayang ataupun viewer ataupun apa peningkatan subscribe itu saya sebutkan aja ya, salah satunya spoiler film itu cepat saya lihat, berita update terbaru tentang ya kontroversi artis lah itu pasti kayak gitu. Terus mukbang. Nah, tapi kalau kita bikin mukbang, yang perlu saya ingatkan, kita harus punya ciri khas, kita harus punya spesialis. Maksudnya itu spesialis yang bisa diingat penonton. Jangan sampai penonton tuh anggap kita sama. Kalau saya lihat di prank-prank ya bisa, tapi cuma agak lama. Tapi saya lihat yang lumayan cepet-cepet yaitu terutama spoiler film itu paling cepet. Cuma kita perlu editing dan itu pun berisiko. Kita editingnya, ketika kita mengedit, kita memenggal, memotong-motong video itu pun kalau sudah kena klaim hak cipta, copyright itu susah juga. Risikonya di situ. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memainkan itu tadi yang langkah aman. Karena spoiler sendiri ya seperti itulah risikonya. Tapi itu cepat. Soalnya saya pernah lihat, saya lupa nama channelnya apa di YouTube. Dia bermain YouTube mulai dari nol tuh kurang lebih 1 bulan lah, 1,5 bulan itu udah dimonetize oleh YouTube. Jadi nggak perlu lama. Itu untuk spoiler film. Jadi yang perlu kita pelajari yaitu kita survei dulu di lapangan, di YouTube-nya maksudnya, itu konten-konten yang banyak diminati oleh orang-orang itu apa. Itu untuk kita bekerja di YouTube. Dan untuk keuntungan dari kita adalah kita bisa continue terus, kita tanpa takut kena copyright dan lain sebagainya. Untuk reaction pun bagus, tapi cuma tidak seperti, saya rasa semuanya itu masih kalah dengan reaksi itu masih kalah dengan spoiler film karena ya mungkin rata-rata kan orang-orang mungkin bosan untuk melihat film full, jadi mereka melihat penggal-penggalan aja, penggalan berambutan film. Jadi intinya mereka tidak melihat semua, tapi mereka sudah mengetahui alur cerita filmnya kayak gitu ya. Itu salah satunya. Tapi kalau spoiler ya, selain kita pengembangan berisiko, kata-kata kita harus yang menjadi minat penonton, bukan hanya dari filmnya ya, mungkin kata-kata yang lucu. Contoh AQ7, terus Dayat Emon, itu kata-kata mereka itu konyol, tapi penikmat mereka itu banyak, penonton mereka itu banyak, subscribe mereka banyak, penggemar mereka pun banyak. Dan ketika mereka tak tampil, itu udah banyak yang menanti gitu. Ya itu salah satu kelebihannya. Kalau Akio 7 dia lucu, kata-katanya dia lebih sopan. Kalau Dayat Emon terlalu losdol mungkin bagi saya. Jadi contoh kata-kata montol lah kayak gitu kan juga terlalu losdol, terlalu los lah intinya. Walaupun ada sedikit penyamaran gitu. Intinya kita untuk membuat channel kita harus siap dari segalanya. Untuk kita bekerja di situ kita harus siap minimal HP itu pun kita juga harus sabar untuk editing dan lain sebagainya. Terus kalau bisa kamera digital lebih bagus, kamera yang bagus-bagus itu, jadi tampilan kita tidak mengecewakan penonton. Terus mental kita sendiri dalam segi berkata-kata, berkomunikasi dengan penonton
itu juga pengaruh kayak gitu. Oke ya, sekian dulu mungkin pemberitahuan dari saya, info dari saya mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk sesi kedua, untuk konten saya yang kedua, akan saya sedikit mengulas tentang mencari uang di YouTube. Ini yang telah saya jalani, walaupun jujur walaupun saya sendiri belum menghasilkan, tapi 90% teman saya sudah menghasilkan, dan tidak sedikit, sangat tidak sedikit, di atas 50-60 juta, kadang sempat sampai 140 juta per bulan. Bayangkan. Tapi berisiko. Itu nanti sesi kedua akan kita ulas, nanti akan kita bagikan ilmunya. Mungkin bisa bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, ya kan? Komen agar bisa sedikit membantu saya untuk memperbaiki kesalahan saya di apa. Jadi kalian bisa lebih puas, kalian bisa lebih senang. Sekian dulu video dari saya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.